Halo teman-teman di Mabuk Buku, para pecinta buku dan pembaca buku setia di rumah. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua sehat-sehat dan aman di rumah. Kali ini bersama saya, Weda, akan mereview sebuah buku yang sedikit tak bisa dibilang serius, tapi dikemas dengan sangat menarik. Jadi nggak seperti belajar, padahal ilmunya banyak. Buku apa sih? Yuk kita langsung lihat. Yang akan kita bicarakan kali ini adalah buku berjudul Stop Pikun di Usia Muda. Buku yang ditulis oleh Yuda Turana. Ada subtitlenya, judulnya Seberapa Muda Pun Usia Anda, Perilaku Anda Saat Ini Menentukan Otak Anda di Usia Senja. Jadi kayaknya banyak sekali ilmu yang bisa kita serap dari buku ini. Karena itu begitu melihat buku ini ada di rak, saya langsung sangat tertarik untuk membacanya, karena terus terang beberapa kali saya merasa melupakan sesuatu yang itu penting, yang harusnya saya nggak lupa tetapi lupa. Jadi saya ingin tahu sebetulnya kelupaan saya itu wajar atau enggak sih. Nah, apakah ada jawabannya dalam buku ini? Nah, kita lihat aja. Jadi sebelumnya buku ini saya akan jelaskan dulu spesifikasinya. Buku ini diterbitkan oleh penerbit Gramedia Pustaka Utama. Logonya yang ini, lambangnya. Diterbitkan edisi barunya di tahun 2020. Yang edisi yang pertamanya di 5 tahun yang lalu. Jadi ini merupakan edisi pembaruan dari Dr. Yuda Turana. Nah, bukunya tidak terlalu tebal. Kalau teman-teman lihat, totalnya hanya 162 halaman. Jadi buku ini ditulis oleh seorang dokter yang mengajar di Unika Atmajaya, di FKIK Unika Atmajaya. Seorang dokter penyakit saraf, dan sudah menerbitkan banyak buku yang berkaitan dengan penyakit saraf, program simulasi otak, neurokognitif, dan Alzheimer. Nah, ini juga aktif sebagai peneliti di studi kohort Kemenkes RI, tim ahli Pokja Lansia Kemenkes RI, dan juga tim teknis pengembangan kesehatan intelijensia berbasis siklus hidup Kemenkes RI. Nah, Dokter Yuda ini kayaknya pengalamannya sudah banyak sekali. Nanti teman-teman kalau tertarik membaca setelah saya memaparkan atau memberi bocoran isinya, boleh dilihat. Dokter ini sangat aktif, Dokter Yuda ini. Oke, langsung aja kita lihat, kita intip apa yang ditulis Dokter Yuda dalam buku ini. Dalam buku ini, menurut Dokter Yuda, penyakit pikun atau lupa itu bisa jadi ada dua kemungkinan. Yang pertama karena demensia Alzheimer atau demensia vaskular. Nah, kalau demensia Alzheimer itu penyakit lupa yang sering diderita karena faktor usia. Jadi karena sudah usia lanjut, organ-organ dalam tubuh juga mengalami penurunan kinerja, salah satunya adalah otak. Nah, inilah penyebab kepikunan yang pertama, yaitu demensia Alzheimer. Nah, tetapi ada juga penyakit lupa atau pikun yang bukan karena tua, tetapi karena mengidap sebuah penyakit atau penyakit yang lain menyebabkan kita lebih cepat lupa. Nah, diantaranya itu bisa jadi hipertensi, diabetes, stroke, dan penyakit jantung. Ternyata bisa menyebabkan demensia vaskuler atau demensia yang disebabkan karena ada dipicu oleh penyakit tertentu.
kalau menurut Dokter Yuda, apa yang kita lakukan di usia muda, termasuk gizi, termasuk gaya hidup, itu mempengaruhi nanti kesehatan otak kita di usia tua. Karena demensia ini merupakan penyakit degeneratif atau penyakit yang muncul karena proses penuaan, jadi banyak dijumpai pada orang-orang lanjut usia. Tetapi seringkali kita orang-orang yang masih muda juga sudah mengalami kepikunan. Seperti saya misalkan, tiba-tiba melupakan hal-hal yang penting atau yang menurut saya itu harusnya saya nggak lupa karena sangat penting atau baru saja terjadi, tetapi ternyata saya lupa juga. Nah, itu sering membuat saya panik. Apakah saya menderita demensia? Nah, yang teman-teman harus waspadai apabila teman-teman sering lupa, apakah diikuti gejala-gejala seperti berikut ini. Misalkan yang pertama, gangguan memori. Yang kedua, gangguan dalam aktivitas sehari-hari. Yang ketiga, gangguan berbahasa. Yang keempat, disorientasi tempat, waktu, atau orang. Yang kelima, gangguan pengambilan keputusan. Yang keenam, gangguan dalam berpikir abstrak. Yang ketujuh, perubahan suasana hati, perilaku, dan kepribadian. Dan yang kedelapan, hilangnya minat dan inisiatif. Nah, itu yang harus teman-teman waspadai apabila teman-teman merasa sering lupa, apakah diikuti 8 tanda gejala-gejala itu yang tadi saya sebutkan. Nah, gejala-gejala itu coba saya jelaskan lebih rinci. Untuk yang gangguan memori, yang gejala yang pertama, itu misalnya informasi yang baru saja kita terima tetapi dengan mudahnya kita lupakan. Atau kita melupakan orang-orang yang terdekat, misalkan keluarga, kita lupa siapa dia, siapa ini. Nah, itu juga bisa menjadi awal kewaspadaan. Lalu yang gejala yang kedua, apraksia. Itu kita seperti lupa mengerjakan tugas-tugas yang familiar. Tugas yang familiar itu contohnya kita lupa cara memakai baju, atau kita memakai baju tidak mengancingkan, atau lupa men-resleting, menutup resletingnya. Nah, itu juga merupakan salah satu gejala Alzheimer yang harus kita waspadai. Yang ketiga itu gangguan bahasa. Nah, kalau teman-teman cukup kesulitan mencari kata-kata yang tepat ketika ingin mengutarakan sesuatu atau berbicara, itu juga merupakan salah satu gejala Alzheimer. Yang keempat adalah disfungsi visuospasial. Nah, ini membuat kita lupa, tidak bisa memperkirakan jarak atau melupakan tempat-tempat tertentu, atau ketika kita bepergian misalkan bahkan tidak terlalu jauh dari rumah tetapi kita lupa jalan pulang. Itu gangguan disfungsi visuospasial. Lalu yang kelima, disfungsi eksekutif atau tidak mampu mengambil keputusan. Nah, ini karena ada daerah otak depan mengalami gangguan yang ditandai dengan kesulitan dalam memecahkan masalah, mengambil keputusan, dan melakukan penilaian. Misalkan sederhananya ketika kita ada di toko dan kita dihadapkan pilihan ingin membeli taruhlah deterjen merek A atau B, itu kita tidak bisa memutuskan hal yang sangat sederhana seperti itu. Kalau saat kita sehat mungkin kita memilih antara merek A dan B, pertimbangannya karena bisa jadi karena harga, karena lebih bersih, atau harumnya kita lebih suka, yang lainnya kita tidak terlalu suka. Nah, itu akan menjadi pertimbangan-pertimbangan. Tetapi ketika sudah menderita demensia Alzheimer, hal itu menjadi hal yang sangat sulit untuk diputuskan untuk memilih yang A atau yang B, antara yang ini atau yang itu. Nah, yang keenam itu bermasalah dengan pemikiran abstrak dan juga berhitung juga bisa. Pemikiran abstrak itu bagaimana? Contohnya
kalau kita menghitung uang misalkan. Jadi kalau kita kesulitan menghitung berapa sisa uang yang kita punya setelah misalkan kita tarik uangnya dari ATM. Nah, kalau misalkan kita punya 5 juta rupiah, kita tarik 300.000 dari ATM. Saat kita sehat, kita bisa langsung berpikir bahwa uangku tinggal 4.700.000. Tetapi ketika kita menderita demensia Alzheimer, menentukan sisa uang saja itu akan sangat sulit. Yang ke-7 adalah salah menempatkan segala sesuatu. Nah, kalau kita menderita demensia Alzheimer, salah satu gejalanya itu kita lupa taruh di mana. Misalkan kita menyimpan uang di atas meja. Aku taruh uang ini di meja karena sebentar lagi mau dipakai untuk beli sesuatu. Tetapi tiba-tiba kita lupa tadi taruh di mana ya uangnya, atau kunci, atau hal-hal yang harusnya kita ingat tapi dengan mudahnya kita lupakan. Lalu yang ke-8 adalah perubahan mood atau tingkah laku. Penderita demensia Alzheimer dengan mudahnya mengalami perubahan mood. Bisa jadi beberapa menit yang lalu mereka terlihat senang, tetapi beberapa menit kemudian terlihat jengkel atau marah atau sedih. Nah, mood swing ini juga menandai demensia Alzheimer. Lalu ada juga yang ke-9, perubahan kepribadian. Ternyata menderita demensia Alzheimer itu bisa merubah kepribadian yang tadinya kita termasuk orang yang santai, misalkan menjadi orang yang penuh curiga. Ada orang yang sebetulnya wajar-wajar saja, tetapi kita curigai dia ingin berbuat jahat kepada kita atau beberapa hal lainnya, sehingga membuat kita terlalu overthinking, insecure. Yang ke-10, kehilangan inisiatif atau apatis. Kehilangan inisiatif ini membuat kita lebih pasif, lebih banyak tidur, tidak ingin melakukan aktivitas, hanya diam saja selama berjam-jam atau duduk di depan televisi, tetapi sebenarnya nggak nyimak apa yang kita tonton. Itulah tadi beberapa gejala demensia Alzheimer. Lalu dalam buku ini disebutkan cara mengenal lebih lanjut faktor resiko kepikunan. Jadi Dr. Yuda menjelaskan apa saja faktor-faktor resiko kepikunan, seperti misalkan obesitas, gaya hidup, atau kolesterol yang tinggi, merokok, terus kita sering mengkonsumsi obat, sakit dikit-dikit, pusing dikit-dikit, minum obat. Ternyata itu nggak bagus. Kurang garam atau kurang tidur. Terus dia juga ungkapkan mendengkur itu ada hubungannya dengan kepikunan atau enggak. Itu juga dijelaskan oleh Dr. Yuda di dalam buku ini. Terus stres. Nah, stres juga. Kadang kalau saya juga mengalami ya stres ini, saya ketika stres saya cenderung lebih banyak lupa. Jadi psikosomatis saya ketika stres itu lupa. Dengan mudahnya saya lupa, misalkan baru saja saya makan apa, atau baru saja saya melakukan apa, atau informasi apa yang baru saya terima. Itu ketika sedang dalam tekanan yang tinggi saya sering lupa. Tapi itu temporal. Tapi kalau kita pelihara ya, kalau kita banyak stres, tidak berusaha untuk menghindari stres atau mencegahnya, menurut Dr. Yuda itu akan berbahaya ketika nanti kita di usia yang lebih tua. Jadi teman-teman di sini yang mungkin seperti saya mudah stres, lalu ketika stres itu lupa, nah sebaiknya teman-teman mengenali gimana supaya
tidak terlalu stres sehingga tidak berpengaruh buruk kepada otak teman-teman. Nanti teman-teman bisa baca lebih lengkap di buku ini. Lalu di bab selanjutnya itu Dr. Yuda juga menganjurkan kita memeriksakan diri fungsi otak sebelum pikun. Karena memeriksakan diri ternyata penting. Apa pentingnya? Supaya apabila ditemukan gangguan-gangguan, kita bisa mencegahnya. Kita bisa melakukan upaya-upaya pencegahan. Terus bagaimana cara mencegahnya? Itu ada di bab selanjutnya juga. Dan menjelaskan apa saja sih yang kegiatan-kegiatan yang bisa kita lakukan untuk mencegah pikun. Beberapa di antaranya saya nggak akan sebutkan semuanya karena nanti jadinya spoiler ya teman-teman. Nanti baca sendiri bukunya. Nah, beberapa yang disarankan oleh Dr. Yuda dalam buku ini itu tentu saja olahraga teratur. Terus mengurangi kecemasan. Nah, itu tadi kalau stres itu kan pasti kita lebih cemas ya. Jadi mungkin mengurangi stres. Terus relaksasi itu penting. Relaksasi, meditasi. Terus aktivitas yang melibatkan otak seperti bermain game ternyata juga memberi manfaat untuk mencegah pikun. Terus aromaterapi yang membuat kita rileks juga ternyata membantu. Berpikir positif itu juga penting untuk mencegah pikun. Oh, ada lagi yang unik. Sikat gigi teratur itu mencegah pikun. Nah, kalau menurut Dr. Yuda, sikat gigi yang teratur mencegah pikun karena apa? Nah, karena jika gigi tidak sehat, otak bisa dapat masalah katanya. Jadi menurut Dr. Yuda, sikat gigi yang teratur mencegah pikun itu korelasinya seperti ini. Kalau kita merawat gigi dengan baik, pasti kita akan mempunyai gigi yang lebih sehat. Asumsinya gigi kita lebih sehat, jarang yang bolong, tidak ada gigi yang dicabut karena berlubang misalkan atau sering sakit gigi. Nah, dengan orang yang memiliki gigi lebih sedikit karena bolong ya terus dicabut, itu ternyata lebih mudah pikun, lebih mudah terkena penyakit lupa ini dibandingkan orang yang hingga tua memiliki gigi yang lebih banyak. Otomatis karena giginya sehat, dia memiliki gigi yang lebih banyak ya asumsinya. Bukan berarti banyak tetapi giginya tidak sehat ya, atau bolong-bolong atau penuh plak gitu. Jadi mulai menggosok gigi dari sekarang akan membantu kita mencegah kepikunan. Lalu Dr. Yuda juga menganjurkan beberapa hal untuk menjaga otak kita tetap prima, tetap dalam kondisi yang bagus. Makan sehat, otak cerdas. Jadi apa saja yang sebaiknya kita makan agar otak kita tetap maksimal kinerjanya. Ternyata juga menurut Dr. Yuda, tempe itu sangat bagus untuk kesehatan otak karena ada zat tertentu di dalam kedelai itu yang membuat otak kita tetap sehat. Apa sih zat yang ada di dalam tempe itu? Coba saya lihat. Tadi saya membaca secara sekilas ya. Nah, tempe mengandung fitoestrogen tingkat tinggi. Selain itu, akibat proses fermentasi, tempe juga memiliki kadar folat dan kobalamin yang tinggi yang dapat memberi efek protektif terhadap demensia. Tempe salah satu makanan pencegah demensia ternyata. Termasuk tahu ya, karena mereka menggunakan bahan dasar yang sama yaitu kedelai. Nah, di bab terakhir, Dr. Yuda menjelaskan apabila sudah terlanjur terkena demensia, apa yang harus kita lakukan. Karena ketika kita sudah menderita demensia, bisa jadi kita ingin memperlambatnya
atau berusaha supaya tidak menjadi parah dalam waktu yang dekat. Nah, beberapa hal yang bisa dilakukan menurut Dr. Yuda dijelaskan di bab terakhir. Saya beri bocoran, salah satunya ternyata memelihara hewan atau hewan peliharaan, memelihara hewan peliharaan seperti kucing, anjing, atau ikan atau burung itu membantu penderita demensia memperlambat gejala-gejalanya, memperlambat penyakit ini karena membuat mereka lebih teratur, lebih menyadari waktu. Misalkan memelihara ikan, oh jam 8 waktunya memberi makan ikan-ikan, oh nanti jam 4 sore waktunya memberi makan lagi. Jadi mereka, orang-orang yang dengan demensia ini jadi lebih menyadari bahwa oh ada waktu tertentu yang harus mereka lakukan, membuat mereka juga tetap aktif. Ini salah satu manfaatnya. Review untuk buku ini, terus terang buku ini saya suka ya, karena selama ini saya khawatir, aduh jangan-jangan saya sudah pikun, jangan-jangan saya Alzheimer. Tetapi dengan membaca buku ini saya mendapat tambahan informasi bahwa untuk memutuskan atau melabeli diri saya sendiri dengan Alzheimer itu perjalanannya panjang ya, harus ada tes-tes khususnya juga. Jadi jangan self-diagnose teman-teman ya. Nah, ini informasi dalam buku ini sedikit banyak memberitahu saya bahwa oh yang saya alami ini hanya sekedar karena saya sedang stres atau sedang ada tekanan tertentu sehingga lupa. Nah, informasi-informasinya membuat saya juga bisa latihan supaya tidak mudah lupa, lebih aware lagi. Kalau tadinya saya mudah melupakan kunci ditaruh di mana, handphone ada di mana, kalau mau berangkat kerja bingung mencari-cari sudah dibawa semua atau belum. Nah, dengan sedikit latihan membuat saya tidak lagi mudah lupa, lumayan. Jadi saya juga merekomendasikan teman-teman membaca buku ini karena sangat menarik. Juga mungkin orang-orang di sekitar teman-teman sudah menderita demensia Alzheimer yang memerlukan perawatan khusus. Teman-teman jadi punya sudut pandang mengenai orang-orang yang sudah menderita ini, apa sih yang mereka rasakan, apa yang mereka butuhkan. Dulu saya punya mbah putri saya itu juga lupa, punya penyakit pikun karena beliau punya diabetes mellitus. Jadi Alzheimer yang dia derita itu lebih disebabkan karena penyakit bawaan, demensia vaskular ya, kalau kata dokter Yuda. Nah, mbah putri saya ini awalnya masih tenaganya masih banyak, masih besar, masih bisa ngapa-ngapain sendiri. Tetapi lama-lama seperti juga yang sudah dijelaskan dalam buku ini, si mbah lupa. Misalkan kalau memakai baju ada beberapa bagian bajunya lupa dirancingkan, atau simbah ketika bepergian misalkan hanya ke warung yang ada di dekat rumah, itu kadang pulangnya lama karena lupa jalan pulang dan pulangnya diantar orang. Nah, hal-hal yang sederhana seperti ini kalau kita sudah tahu dari awal, oh ini gejala demensia, mungkin perawatan kepada orang-orang yang kita sayangi akan lebih cepat lagi kita akan upayakan. Nah, saya sarankan teman-teman untuk membaca buku ini untuk tambahan pengetahuan. Oke, itu tadi review buku dari saya. Buku yang judulnya Stop Pikun di Usia Muda, karya Dr. Yuda Turana. Sekian dulu review buku dari Weda. Kita jumpa lagi di video-video review berikutnya. Jangan lupa subscribe channel di Mabuk Buku dan ikuti atau tonton video-video review lainnya. Juga ikuti diskusi live kita setiap weekend. Sampai jumpa di video-video lainnya.
Terima kasih.